Mohon ridhonya agar acara kita pada hari ini dapat terselenggara dengan lancar. Marilah bersama kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Gwen Aditya Amalkan. Kepada Bapak Gwen, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Tabipun. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mohon izin untuk memandu doa secara Islam bagi Bapak Ibu dengan keyakinan berbeda dipersilakan berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini kami berkumpul dalam acara press conference APBN. Kami bersyukur atas nikmat kesehatan, keselamatan, dan kesempatan yang Kau anugerahkan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan tugas mengawal APBN. Berkahi upaya kami dalam mendukung ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ya Allah, ya Hafiz, bimbinglah kami dalam setiap keputusan dan langkah yang kami ambil. Limpahkanlah kebijaksanaan dan kekuatan pada kami dalam menjalankan tugas mengawal APBN, serta jauhkanlah kami dari segala kesalahan dan kekhilafan. Jadilah kegiatan ini sebagai kontribusi nyata pembangunan bangsa dan negara. Peliharalah persatuan dan kesatuan di antara kami. Jadikanlah kegiatan ini sebagai sarana untuk mempererat kerjasama dan sinergi di antara seluruh pihak yang terlibat. Ya Allah, ya Ghafur, kami mohon ampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Berikanlah kami keteguhan hati untuk selalu berbuat baik dan menebar manfaat bagi sesama. Terimalah doa dan harapan kami ini, serta limpahkan rahmat dan berkah-Mu kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gwen yang telah memimpin doa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa mengabulkan doa kita semua. Baik hadirin yang berbahagia, merangkai acara inti pada pagi hari ini, yakni pemaparan materi APBN kita Provinsi Lampung, realisasi sampai dengan 31 Juli 2024, yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat, selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Lampung. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab bersama rekan media, yang akan dipandu oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung. Untuk itu, selanjutnya kendali acara kami serahkan kepada Ibu Kepala Perwakilan. Kepada Ibu Esti, kami silakan. Terima kasih Mbak Resta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu, para pejabat Kepala Kantor Wilayah di lingkungan Kementerian Keuangan di Provinsi Lampung. Di sebelah saya ada Pak Dodi, Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan. Ada Pak Haryadi selaku PLT, Kepala Kantor Wilayah Kekayaan Negara Provinsi Lampung dan Bengkulu ya Pak ya. Dan kemudian ada Pak Ismail di sini yang mewakili untuk Kakanwil Pajak Provinsi Lampung dan Bengkulu. Tetapi di sini juga ada Bu Rosmauli, Bapak Ibu sekalian, Kepala Kantor Wilayah Pajak Provinsi Lampung dan Bengkulu yang hadir secara online. Selamat pagi Bu Rosma. Ya, oke, baik. Serta para pejabat dan para pegawai di lingkungan Satker Kementerian Keuangan di Provinsi Lampung, serta juga para awak media, rekan-rekan media yang hadir pada hari ini yang sangat kami hormati dan kami banggakan. Terima kasih banyak sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini dalam acara konferensi pers untuk APBN kita Regional Lampung pada bulan Agustus ini untuk realisasi sampai dengan 31 Juli 2024. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami harapkan bahwa dengan adanya konferensi pers ini
termasuk juga di dalamnya nanti akan kami paparkan terkait pencapaian pendapatan dan belanja negara, serta dampak dari kondisi global. Dan kami sangat berharap bahwa informasi ini nantinya akan memberikan gambaran yang jelas mengenai perkembangan APBN dan kontribusinya terhadap ketahanan ekonomi Lampung. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja ya terkait dengan bagaimana sih kinerja APBN Regional Lampung ini sampai dengan Juli 2024. Tentunya sampai dengan saat ini alhamdulillah itu kinerjanya tetap terjaga dengan baik. Namun demikian memang di tengah ketidakpastian suasana global pada saat ini, APBN Lampung terus mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 2024 ini, dan juga kita harapkan akan terus terjaga sampai dengan ke depan, meskipun menghadapi berbagai tantangan ketidakpastian global. Seperti apa ketidakpastian global itu? Yaitu meliputi berbagai macam faktor. Contohnya, adanya konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina, dampak scaring dari pandemi COVID-19, perubahan iklim yang semakin intens, serta ketegangan dalam konflik Israel, Palestina, dan Israel-Iran telah menciptakan tantangan signifikan bagi perekonomian global. Situasi ini berkontribusi pada semakin rentannya rantai pasok global, krisis energi, penurunan supply demand komoditas global, dan volatilitas harga CPO. Ketidakstabilan ini menyebabkan gangguan yang mempengaruhi di berbagai sektor industri. Risiko makroekonomi dan fiskal tetap semakin nyata. Ketidakpastian global masih mempengaruhi neraca perdagangan luar negeri dan aktivitas investasi domestik yang berdampak pada outlook bisnis dan penerimaan negara yang berhubungan dengan supply demand komoditas unggulan dan industri pengolahan, tidak terkecuali di Provinsi Lampung. Dampak dari ketidakpastian global tersebut terhadap masyarakat terus dimitigasi melalui belanja pemerintah di regional Lampung. Meski menghadapi berbagai tantangan global, perekonomian Lampung menunjukkan ketahanan yang cukup kuat. Pada triwulan 2 2024, ekonomi Lampung tumbuh sebesar 4,8% year on year, menguat dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya, yang tercatat 4% year on year. Angka ini mencerminkan kapasitas ekonomi Lampung untuk pulih dan berkembang, meskipun dalam kondisi yang tidak menentu. Oke, lanjut. Berikutnya adalah terkait bagaimana akun dari APBN, realisasinya seperti apa. Kinerja APBN Regional Lampung hingga 31 Juli 2024 tetap positif dan memperkuat ketahanan ekonomi regional. Belanja negara tumbuh akseleratif, sementara pendapatan negara juga mengalami penguatan. Realisasi total pendapatan negara mencapai 5,79 triliun atau 51,71% dari target, tumbuh 0,29% year on year. Mungkin slide yang sebelumnya, Mbak, yang sebelumnya lagi ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan kinerja pendapatan negara bukan pajak sebesar 4,06% year on year yang banyak bersumber dari layanan Badan Layanan Umum atau BLU. Meskipun penerimaan perpajakan masih mencatat kontraksi sebesar minus 0,29% year on year, tren ini semakin membaik didukung oleh pertumbuhan pajak penghasilan, bea masuk, cukai, dan pajak lainnya. Namun demikian, bea keluar dan pajak pertambahan nilai serta pajak bumi dan bangunan masih mengalami kontraksi akibat imbas ketidakpastian global. Kemudian kita lihat realisasi total belanja negara sebesar 18,72 triliun atau 57,43% dari PAGU. Tumbuh 6,25% year on year, didorong oleh percepatan penyerapan anggaran belanja pemerintah pusat atau belanja kementerian lembaga dan penyaluran dana transfer ke daerah. Belanja barang dan belanja pegawai mencatatkan pertumbuhan double digit sebesar 19,52% year on year. Sedangkan penyaluran dana TKD tumbuh 1,54% year on year. Didukung oleh peningkatan dana alokasi umum
atau DAU yang mendominasi belanja negara, serta percepatan penyaluran dana desa dan insentif fiskal seiring dengan penyempurnaan kebijakan Kementerian Teknis dan Kinerja Penyaluran Daerah. Defisit anggaran regional Lampung hingga 31 Juli 2024 itu sebesar 12,92 triliun rupiah, meningkat 9,16% year on year. Pelebaran defisit ini menunjukkan upaya ekspansif APBN dalam menghadapi tantangan dari fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian global di regional Lampung. Oke, slide selanjutnya ya. Hingga Juli 2024, belanja negara di Lampung didominasi oleh belanja pegawai dan belanja barang, terutama untuk pemilu dan infrastruktur. Fungsi pendidikan, ketertiban, dan keamanan itu memperoleh porsi terbesar, dengan fungsi pelayanan umum mengalami peningkatan signifikan. Penyerapan anggaran belanja pemerintah pusat terrealisasi sebesar 5,51 triliun, di mana mencatat pertumbuhan 19,52% year on year, dengan pertumbuhan double digit pada komponen belanja pegawai dan belanja barang yang masing-masing tumbuh 16,42% dan 29,77% year on year. Dari sisi belanja negara, komposisi distribusi belanja pemerintah pusat, BPP per jenis anggaran hingga Juli 2024 menunjukkan bahwa belanja pegawai mendominasi dengan proporsi 47,72%. Diikuti oleh belanja barang sebesar 44,66%. Peningkatan signifikan pada belanja pada belanja pegawai sebesar 16,42% dibandingkan tahun lalu disebabkan oleh kenaikan gaji ASN, pembayaran THR, serta gaji ke-13. Belanja barang juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi sebesar 29,77% year on year, didorong oleh belanja untuk pemilu dan persiapan pilkada, serta bantuan untuk pengembangan prasarana pertanian. Sebaliknya, belanja modal mengalami kontraksi sebesar 7,47% dibandingkan tahun lalu. Meskipun demikian, secara persentase, belanja modal menunjukkan akselerasi sebesar 32,02% year on year berkat realisasi pembangunan irigasi, fasilitas bendungan, dan prasarana konektivitas darat. Belanja bantuan sosial terkontraksi 12,87% year on year disebabkan oleh proses penetapan SK penerima KIP yang belum selesai. Realisasi terbesar untuk bantuan sosial di Lampung adalah untuk pendidikan melalui UIN, Raden Inter, dan IAIN Metro. Dalam hal distribusi belanja per fungsi pendidikan memiliki proporsi terbesar sebesar 24,1%, diikuti oleh fungsi ketertiban dan keamanan sebesar 23,86%, serta fungsi pelayanan umum sebesar 17,81%. Selain itu, fungsi pelayanan umum mengalami peningkatan terbesar sebesar 64,73% dibandingkan tahun lalu, termasuk belanja untuk pemilu dan persiapan pilkada. Berikut adalah contoh realisasi belanja pemerintah pusat yang langsung menyentuh masyarakat hingga Juli 2024. Sebanyak 6.298 mahasiswa menerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah, dan 53.837 siswa memperoleh bantuan operasional sekolah yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Dalam upaya memperkuat literasi, 599 generasi muda telah terbina melalui program literasi. Di sektor kesehatan, 131.650 keluarga dengan balita menerima pendampingan 1.000 hari pertama kehidupan. Sementara 1.700 keluarga mendapat bantuan pangan dan gizi, serta 8.782 keluarga menerima bimbingan perkawinan. Pada bidang pemberdayaan ekonomi, 330 nelayan telah dilatih tentang sistem jaminan mutu dan 199 industri kecil menerima pendampingan kewirausahaan
yang menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat. Oke, rekan-rekan media yang kami hormati, selanjutnya adalah tentang realisasi transfer ke daerah dan kredit usaha rakyat sampai dengan 31 Juli 2024. Kita lihat di slide ini bahwa hingga akhir Juli 2024, penyaluran dana transfer ke daerah di Lampung tumbuh secara lumayan bagus. Peningkatan ini didorong oleh realisasi positif dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik, dana desa, dan insentif fiskal. Selain itu, subsidi bunga pemerintah melalui penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR juga tumbuh signifikan. Hingga akhir Juli 2024, penyaluran dana transfer ke daerah atau TKD mencatatkan pertumbuhan sebesar 1,54% dibandingkan tahun lalu, mencapai 13,2 triliun rupiah atau 59,23% dari total pagu. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh realisasi positif dana alokasi umum atau DAU, dana alokasi khusus DAK, fisik, dana desa, dan insentif fiskal. Sementara itu penyaluran dana bagi hasil atau DBH, DAK non-fisik, dan hibah mengalami kontraksi secara year on year. Realisasi DAU meningkat 9,23% year on year menjadi 8,72 triliun rupiah berkat peningkatan alokasi untuk blok grant dan pendanaan kelurahan, serta percepatan penyaluran DAU penggajian PPPK. Penyaluran DAK fisik tumbuh 0,84%, mencapai 320,69 miliar rupiah. Meskipun masih terdapat kendala dalam percepatan penyaluran, terutama untuk bidang lingkungan hidup, pertanian, dan sanitasi. Realisasi dana desa menunjukkan pertumbuhan substansial sebesar 23,19%, berkat adanya redesain penyaluran dan peningkatkan kepatuhan oleh pemerintah daerah dan desa. Selain itu, terdapat penambahan pagu insentif fiskal sebesar 30,37 miliar rupiah untuk 5 daerah di Lampung sebagai penghargaan kinerja pengendalian inflasi, yaitu Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Pringsewu. Sementara penyaluran KUR di Lampung sampai dengan Juli 2024 itu mencapai 5,84 triliun atau 64,46% dari plafon, dengan total 114.005 debitur atau 95,13% dari target. Jumlah penyaluran ini meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni tumbuh 50,03% year on year, dengan pertumbuhan terbesar pada daerah Lampung Tengah sebesar 76,69%. Rekan-rekan yang berbahagia, selanjutnya kita lihat bagaimana realisasi penerimaan perpajakan sampai 31 Juli 2024. Sampai dengan Juli 2024, penerimaan pajak menunjukkan pertumbuhan yang membaik secara keseluruhan, dengan pajak penghasilan mengalami kenaikan signifikan, sementara pajak pertambahan nilai dan pajak bumi dan bangunan mengalami kontraksi. Hal ini diakibatkan oleh sektor industri pengolahan masih menghadapi tantangan akibat penurunan harga dan aktivasi ekonomi. Sedangkan sektor perdagangan dan jasa keuangan mulai menunjukkan pertumbuhan kuat. Hingga Juli 2024, total penerimaan pajak mencapai 4,47 triliun rupiah, mencapai 50,63% dari target, serta tumbuh positif sebesar 2,80% dibandingkan tahun lalu. Meskipun pertumbuhan ini secara keseluruhan menunjukkan kemajuan, risiko ketidakpastian global terhadap industri pengolahan memberikan dampak khususnya pada PPN. Sementara penerimaan pajak penghasilan atau PPH mencapai 2,22 triliun atau 56,18% dari target, dengan kenaikan 8% dibandingkan tahun lalu. Sebaliknya PPN
mengalami penurunan sebesar minus 1,94% dibanding tahun lalu, yaitu mencapai 2,07 triliun rupiah dan baru mencapai 45,41% dari target. Sedangkan PBB turun sebesar minus 26,84% menjadi 75,04 miliar rupiah ya, year on year, dengan pencapaian 48,87% dari target. Pajak lainnya yang meliputi berbagai jenis pajak selain PPH, PPN, dan PBB menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan sebesar 34,85% year on year dan mencapai 65,31% dari target. Sektor industri pengolahan mengalami kontraksi sebesar minus 18,16% dari tahun lalu, memberikan kontribusi 24,42% terhadap total penerimaan pajak. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan harga dan kegiatan ekonomi pada industri gula pasir, pati ubi kayu, dan minyak mentah. Di sisi lain, sektor perdagangan besar tumbuh sebesar 4,75% dari tahun lalu, berkontribusi 24,52% dari total penerimaan. Didorong oleh lonjakan dalam perdagangan kopi, teh, dan kakao yang meningkat 80,06% dari tahun lalu. Sementara sektor administrasi pemerintahan mencatat pertumbuhan 11,65% year on year dan menyumbang 16,65% year on year dari total penerimaan. Berkat peningkatan pembayaran PPH Pasal 21 dan Pasal 22 dari pemerintah daerah, sektor jasa keuangan dan asuransi menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 22,92% dari tahun kemarin dengan kontribusi 10,79% dari total penerimaan, didorong oleh aktivitas ekonomi yang lebih tinggi pada bank umum konvensional. Sementara pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 2,96% dari tahun lalu, memberikan kontribusi 5,58% dari total penerimaan. Sejalan dengan peningkatan kegiatan ekonomi dalam pembibitan dan budidaya sapi potong. PPN dalam negeri atau PPNDN mengalami kontraksi sebesar minus 4,5% year on year dengan kontribusi 37,57% dari total penerimaan, akibat penurunan harga beberapa komoditas dan perlambatan aktivitas ekonomi. Sementara PPH 21 meningkat sebesar 22,79% dari tahun kemarin dengan kontribusi 22,44% dari total penerimaan, berkat peningkatan kepatuhan pembayaran wajib pajak. Sebaliknya, PPH Badan terkontraksi sebesar minus 14,4% dari tahun lalu dengan kontribusi 11,13% akibat perlambatan aktivitas ekonomi awal tahun. PPH final dan PPH orang pribadi masing-masing tumbuh 10,47% year on year dan 19,62% year on year dengan kontribusi 7,25% dan 1,33% dari total penerimaan. Hal ini berkat peningkatan pelaporan SPT tahunan dan pembayaran ketetapan pajak. PPN impor juga mengalami pertumbuhan sebesar 10,85% dari tahun lalu, berkontribusi 8,81% dari total penerimaan, seiring dengan peningkatan aktivitas impor di beberapa sektor. Dalam memitigasi resiko fiskal yang ada, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung aktif melaksanakan penyuluhan perpajakan, seperti pelaksanaan edukasi perpajakan dalam bentuk BIMTEK maupun asistensi pelaporan pajak kepada WPOP maupun WP Badan. Materi yang disampaikan itu terkait proses bisnis, aplikasi dan regulasi Korteks, dan kesadaran pajak ya atau hak dan kewajiban warga negara. Oke, selanjutnya Bapak Ibu sekalian terkait dengan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai sampai Juli 2024. Hingga Juli 2024, kinerja penerimaan bea cukai dan bea masuk dan cukai menunjukkan tantangan akibat ketidakpastian global. Meskipun demikian, terdapat pertumbuhan substansial dalam bea masuk dan lonjakan dalam penerimaan cukai, terutama untuk rokok elektrik.
Devisa ekspor dan devisa impor juga menunjukkan pertumbuhan positif untuk beberapa komoditas. Meskipun beberapa sektor seperti minyak mentah dan bungkil melemah yang berdampak pada bea ekspor atau bea keluar. Secara total, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai 516,96 miliar rupiah atau 39,04% dari target sebesar 1,32 triliun. Penerimaan bea masuk mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 41,13% dari tahun lalu, didorong oleh peningkatan importasi gula dan beras. Sebaliknya, bea keluar mengalami penurunan tajam sebesar minus 58,13% dari tahun lalu akibat penurunan permintaan dan harga CPO yang rendah di pasar global, serta ketidakpastian ekonomi internasional. Penerimaan cukai melonjak drastis sebesar 1.429,62% dari tahun lalu berkat realisasi pemesanan pita cukai dan juga untuk komoditas rokok elektrik. Dalam hal devisa, ekspor pada Juli 2024 menunjukkan peningkatan sebesar 11 juta US dollar atau 2,79% dari tahun lalu, meskipun tidak ada perbedaan signifikan dari tahun lalu. Sementara itu, devisa impor mengalami peningkatan yang dipengaruhi oleh penurunan devisa importasi minyak mentah sebesar minus 89,94 juta US dollar. Sebagian komoditas utama penghasil devisa ekspor di Lampung menunjukkan perlambatan. Devisa ekspor batu bara, bubur kertas, bungkil, dan residu mengalami penurunan masing-masing sebesar minus 10,58%, minus 0,37%, dan minus 15,79% dibanding tahun lalu. Di sisi lain, minyak kelapa sawit dan kopi mengalami kenaikan devisa ekspor sebesar 21,29% dan 1,91% year on year. Untuk devisa impor, sebagian besar komoditas mengalami pertumbuhan positif. Devisa impor senjata dan amunisi, makanan olahan lainnya, minyak mentah, dan ternak lainnya tumbuh masing-masing sebesar 100%, 7,01%, 42,25%, dan 44,90% year on year. Namun devisa impor bungkil dan residu mengalami perlambatan sebesar minus 26,67% year on year. Dalam memitigasi resiko pelemahan ekspor, Kanwil DJBC Sumbagbart terus berupaya keras proaktif dalam menyelenggarakan fokus group discussion untuk asistensi ekspor ke luar negeri bersama Atase Perdagangan kepada UMKM di Provinsi Lampung secara online. Juga memberikan kemudahan kepada pengusaha kawasan berikat dalam pemasukan dan pengeluaran barang curah, serta asistensi kepada UMKM termasuk pendampingan ekspor dan pencanangan desa devisa untuk komoditas pisang, kopi, madu yang diharapkan mendukung pengembangan pangsa pasar UMKM komoditas tersebut di Lampung. Oke, selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati adalah realisasi pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Hingga Juli 2024, penerimaan PNBP Lampung sangat baik dengan kontribusi utama dari pelayanan masyarakat dan badan layanan umum. Kinerja positif pada aset dan lelang diimbangi oleh penurunan pada piutang. Total aset pemerintah didukung oleh proyek strategis nasional dan hibah BNN. Realisasi penerimaan dari PNBP mencapai 803,13 miliar rupiah atau 76,87% dari target tahunan, dengan pertumbuhan sebesar 4,09% dari tahun lalu. Kinerja ini mencerminkan pencapaian yang cukup baik, meskipun terdapat beberapa dinamika dalam komponen PNBP. Penerimaan dari layanan kepada masyarakat mengalami kontraksi sebesar minus 3,36% dari tahun lalu. Meski demikian, total realisasi dari sektor ini telah melampaui target APBN dengan jumlah 476,17 miliar rupiah atau 106,53% dari target. Pendapatan utama berasal dari biaya pendidikan yang diterima oleh perguruan tinggi ITERA sebesar 88,14 miliar rupiah,
serta uang pengganti tipikor yang diputuskan oleh pengadilan dari Kejari Bandar Lampung sebesar 44,56 miliar rupiah. PNBP Badan Layanan Umum mengalami peningkatan signifikan sebesar 17,16% dari tahun lalu, dengan realisasi mencapai 326,97 miliar rupiah atau 54,69% dari target. Pendapatan terbesar berasal dari Universitas Lampung sebesar 171,02 miliar rupiah, diikuti oleh Politeknik Kesehatan Tanjung Karang dengan 21,15 miliar rupiah untuk jasa layanan dan pendidikan, serta Rumah Sakit Bayangkara Bandar Lampung yang mencatatkan 28,36% dari jasa layanan rumah sakit. Realisasi PNBP dari aset piutang dan lelang menunjukkan kinerja yang baik pula. PNBP dari aset mengalami kenaikan sebesar 24,48%, sedangkan PNBP bea lelang tumbuh pesat sebesar 87,12% dari tahun lalu berkat relaksasi pelaksanaan lelang di engineering portal lelang dan nilai tinggi barang rampasan. Total aset pemerintah di Provinsi Lampung per 31 Juli 2024 mencapai 80,38 triliun dengan total 2,46 juta item aset. Provinsi Lampung juga menerima dukungan dari 4 proyek strategis nasional, termasuk 2 bendungan, Marga 3 dan Wai Sekampung, dan 2 proyek tol Trans Sumatera. Selain itu, hibah BMN berupa tanah kebun induk seluas 800.000 meter persegi dari BRIN dan 1 unit kapal patroli DKKP senilai 147,59 juta rupiah untuk Dinas Kelautan dan Perikanan, turut mendukung tugas dan fungsi pemerintah daerah. Oke, selanjutnya. Baik Bapak Ibu, semoga ini yang terakhir ya, slide terakhir. Aus juga saya ternyata bicara terus ya. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah bagaimana upaya dan mitigasi resiko dari Kemenq 1 Lampung untuk mendukung peningkatan kapasitas ekonomi dan fiskal di regional Lampung. Kemudian kita lihat dari masing-masing kanwil yang ada, apa saja yang sudah kami lakukan. Dari kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat, kami berperan dalam memberikan edukasi kepada calon pekerja migran melalui orientasi pra-pemberangkatan atau OPP dan menyelenggarakan FGD asistensi ekspor ke luar negeri untuk UMKM di Provinsi Lampung secara hybrid. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM di Lampung. Selain itu, DJBC juga memberikan bimbingan kepatuhan kepada perusahaan penerima fasilitas kepabeanan dan memfasilitasi pengusaha kawasan berikat dengan kemudahan dalam pemasukan dan pengeluaran barang. Pendampingan UMKM juga dilakukan dalam pendampingan untuk ekspor dan pencanangan desa devisa untuk UMKM komoditas pisang, kopi, dan madu, bekerjasama dengan LPEI. Sementara dari Kanwil DJP Lampung dan Bengkulu, berfokus pada optimalisasi pencapaian penerimaan pajak melalui program berbasis pengawasan pembayaran massah atau PPM. Upaya DJP mencakup peningkatan kepatuhan pendaftaran wajib pajak atau WP dengan memanfaatkan data dari BUMDes, BUMDesma, serta data IMB atau PBG untuk meningkatkan kualitas baseline data. DJP juga melaksanakan kegiatan edukasi perpajakan, publikasi penyampaian SPT tahunan oleh pejabat, tokoh masyarakat, dan influencer, serta pengawasan pembayaran dan penyetoran oleh wajib pungut. Penelitian dan tindak lanjut data perpajakan dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak dengan program dan kegiatan pokok yang meliputi pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penegakan hukum. Sementara Kanwil DJPB atau Perbendaharaan Provinsi Lampung aktif dalam berbagai forum koordinasi pengelolaan keuangan negara atau FKPKN sebagai Regional Economist dan Financial Advisor. Kanwil DJPB menyusun kajian fiskal regional triwulanan serta terlibat dalam tim pengendalian inflasi daerah atau TPID untuk sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi program dengan pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota, juga mengatasi inflasi daerah. Selain itu, Kanwil DJPB
juga mendukung tim percepatan akses keuangan daerah atau TPKAD dalam penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di Lampung dan berkontribusi dalam forum investasi Lampung atau FOILA untuk mendukung peluang investasi daerah. Komite Daerah dan Keuangan Syariah atau KDEKS juga mendapatkan perhatian dengan tujuan mempercepat dan memperluas pengembangan ekonomi dan keuangan syariah untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah Lampung. Sementara Kanwil DJKN ataupun Kekayaan Negara Bengkulu dan Lampung fokus pada re-engineering portal lelang yang terintegrasi untuk mempermudah proses lelang dan memberikan pembinaan kepada pemohon serta balai lelang. DJKN juga menggerakkan produk-produk lelang dari UMKM melalui kedai lelang UMKM. Selain itu, DJKN juga melakukan inventarisasi dan penilaian atau IP atas aset yang idle dan mengukur kesesuaian penggunaan BMN dengan standar SBSK untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset. Pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dan penganugerahan Rex Banda Up BMN Award dilakukan untuk menghargai kinerja dalam pengolahan aset dan mendorong KL untuk memanfaatkan BMN secara optimal. Oke, selanjutnya ini yang terakhir terkait dengan kesimpulan dari tadi semua, Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi yang pertama adalah tingkat dinamika global saat ini masih sangat tinggi, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ketegangan geopolitik, penurunan aktivitas ekspor-impor, kontraksi dalam sektor industri pengolahan, serta volatilitas di pasar keuangan dan harga komoditas. Ketidakpastian ini memberikan tantangan yang signifikan bagi perekonomian global. Meskipun menghadapi tantangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Lampung pada kuartal 2 tetap positif, sebesar 4,80% year on year. Tepuk tangan dulu kita untuk Lampung. Hebat Lampung ini ya Pak ya. Pertumbuhan ini didorong oleh konsumsi yang kuat dan adanya perbaikan dalam beberapa sektor ekonomi. Keberhasilan ini menunjukkan ketahanan ekonomi daerah dan efektivitas kebijakan ekonomi yang diterapkan. Kinerja APBN Lampung hingga Juli 2024 on track dengan belanja negara yang tumbuh secara akseleratif dengan kualitas yang terus dijaga. Selain itu, upaya mitigasi terhadap perlambatan penerimaan negara akibat ketidakpastian global terus dilakukan dengan fokus pada strategi yang adaptif dan responsif. Dalam upaya menghadapi ketidakpastian dan tantangan global, peran APBN terus dioptimalkan sebagai shock absorber. APBN berfungsi untuk melindungi masyarakat dan menjaga kestabilan perekonomian di wilayah Lampung. Memastikan bahwa dampak negatif dari situasi global dapat diminimalkan dan stabilitas ekonomi regional tetap terjaga. Baik Bapak Ibu sekalian, terakhir ini selain penutup, terima kasih atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu semua. Mari kita terus bekerja bersama untuk memastikan keberhasilan dan kestabilan ekonomi Lampung, serta menghadapi tantangan global dengan penuh positif. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Tapi sebelum saya tutup ada pantun dulu ya. Saya minta cakepnya. Bel berbunyi, tanda istirahat. Bermain di taman, penuh ceria. Dukung APBN kita sehat, demi masyarakat Lampung sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan Ya, kepada terima kasih Bu Esti. Bel berbunyi, tanda istirahat, silakan istirahat Bu Esti. Sebelum menjawab pertanyaan dari teman-teman media ini yang boleh nanya hanya teman-teman media ya, yang berseragam ya, yang ada panelnya nggak boleh ya. Kalau mau nanya nanti aja di kantor masing-masing, ke kanwilnya masing-masing ya. Teman-teman tadi sudah disampaikan oleh teman-teman media, tadi disampaikan oleh Bu Esti ya. Bu Esti ini Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan di Lampung ya. Bu Sri Mulyaninya Lampung ya, ada di sebelah kita persilakan untuk istirahat dulu ya. Tadi disampaikan beliau bahwa kondisi global memang masih penuh ketidakpastian yang efeknya imbasnya adalah di kita semua.
ya. Tetapi ternyata tadi kalau disampaikan Bu Esti tadi ya bahwa meskipun ketidakpastian masih tinggi, ya efeknya ke kita, ternyata APBN kerja, gitu ya. Ya, APBN kita bekerja di sini, ya perannya sebagai shock absorbernya bekerja. Terlihat dari tadi bahwa kinerja APBN sampai dengan triwulan 2 ya masih on track, ya. Kalau tadi lihat dari disandingkan dengan target-targetnya yang disampaikan Bu Esti masih ada di rentang itu, ya. Dan pertumbuhan Lampung, pertumbuhan ekonomi juga tumbuh positif ya, tadi disampaikan Bu Esti. Nah, ini kesempatan buat teman-teman media ya, teman-teman media silahkan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Di sini sudah ada Pak Ismail ya Pak Ismail dari Kanwil DJP Bengkulu Lampung ya. Kebetulan Bu Kakan William posisinya masih di Bengkulu ya Pak. Nah, di Bengkulu, tapi mengikuti ya, mengikuti. Kalau Pak Ismail salah jawab disentil, jadi dimonitor dari Bengkulu ya. Kemudian sebelah tadi dari Bea Cukai ada Bu Esti ya, tadi sudah menyampaikan lengkap sekali ya semua terkait kondisi fiskal di Lampung. Kemudian sebelah kanan saya nanti ada Pak Haryadi dari DJKN. Monggo ya, fokus ke sini dulu ya fokus ke kondisi fiskal sampai 31 Juli dulu ya, triwulan 2 ya. Soalnya saya tahu teman-teman mau nanya yang lain-lain gitu kan, nanti kalau masih ada waktu itu boleh gitu ya, atau di sesi berikutnya setelah ini selesai. Monggo, ada yang mau nanya dari teman-teman media? Dua dulu. Nggak usah tunjuk-tunjukan, Pak. Itu dari Antara sama TVRI tunjuk-tunjukan dari tadi. Monggo, Bapak. Monggo. Terima kasih hadir di sini. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku masih hawar-hawar menyimaknya tadi. Siap. Tapi ada tadi di tayangan tadi, slide tadi, ada masalah pendapatan kalau tidak salah. Terkait apa? Biar nanti dimunculin sama teman-teman. Terkait apa, Pak? Pendapatan negara. Pendapatan negara. Teman-teman coba dimunculin deh. Di sini pendapatan negara baru mencapai 51%. Tidak salah. Nah, sementara untuk belanja negara sendiri 57% atau defisit 9,16%. Nah, ini penyebab daripada defisit ini apa sih yang sebenarnya? Apakah karena salah dalam menghitung belanjanya atau seperti apa? Atau karena penyebabnya sendiri, apakah karena adanya faktor kemarin pemilu atau pilkada yang akan datang sehingga terjadi pembengkakan dari belanja negara itu sehingga mengalami satu defisit itu yang pertama. Ataukah memang dari pendapatan dari pajak, karena tadi disampaikan pada waktu tadi bahwa kontribusi untuk sektor industri pengolahan industri itu juga mengalami suatu kontraksi kan, itu mengalami suatu kontraksi seperti terjadi pada gula dipengaruhi oleh gula dan pertanian yang lainnya. Nah, sementara produksi yang salah satu contoh untuk di Lampung saja itu untuk PTPN 7 untuk produksi gulanya saja itu ditargetkan 42 juta ton kalau tidak salah seperti itu. Nah, itu belum termasuk yang lain. Sehingga kami mau tidak mau kan pajaknya pasti akan tinggi juga kan gitu. Nah, apakah ini karena ada pengemplangan dari mereka yang tidak mau membayar atau seperti apa gitu, terutama dari pihak-pihak swasta. Mungkin kalau yang punya BUMN mungkin karena mereka membayar langsung kepada negara mungkin sedikit lah mungkin kalau terjadi pengemplangan gitu. Itu untuk sementara itu, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaannya terkait ini ya, kok bisa defisit segede ini gitu ya? Apakah karena targetnya perhitungannya kurang cermat gitu ya, atau ada bengkak
pembelanjaan atau pendapatannya gitu ya, pendapatan dari sisi pajak. Mungkin tadi menyorotinya apakah karena adanya pajak-pajak yang tidak dibayar dengan benar gitu ya oleh WP ya. Yang kedua, monggo. Nah, monggo Mbak. Nama dan darinya Mbak. Nah, Lampung mentargetkan tahun 2025 pertumbuhan itu 5,3% dan juga volatile food itu jadi salah satu penyebab menjaga itu Pak. Lalu untuk apa namanya tadi juga disebutkan juga peranan dari APBN untuk bidang pendidikan dan juga kesehatan. Bagaimana sih Pak? Saya ingin tahu ini seperti apa. yang mana? Gimana? Yang kedua apa tadi? Apa namanya pendidikan kesehatan Pak? APBN. Karena kan kita mau menuju generasi emas 2045 Pak. Seperti apa? Lalu untuk DMN bagaimana optimalisasinya dan juga realisasinya boleh dijelaskan secara rinci. BMN, barang milik negara. Oke. Bagaimana apa tadi? Oh, pengelolaan dan optimalisasi. Satu lagi deh, ya harus ganjil soalnya ya nggak boleh genap. Oke, dari RRI ini. Aku Ya. Pak dari LRI, Pak. Nah, oke. Sedikit sih Pak. Jadi dijelaskan mengenai belanja barang pemilu, kemudian pilkada dan realisasi bantuan Kementan untuk pangan. Itu berapa sih Pak besarannya Pak? Belanja untuk Belanja barang pemilu, pilkada, kemudian realisasi bantuan Kementan untuk pangan itu berapa sih Pak besarannya Pak? Kemudian untuk SPT perkembangan tahunannya seperti apa sejauh ini Pak? Terima kasih Pak. yang terakhir apa? SPT. Iya, perkembangan Pajak. SPT. Oh, SPT. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Sudah ada 3 pertanyaan dari TVRI, dari Antara, dari RRI. Nah, ini baru dari lembaga medianya pemerintah nih semua nih ya. Kita harapkan nanti dari teman-teman yang lain ya. Pertama adalah dari TVRI, kok bisa gitu ya? Ada defisit segitu gedenya. Kenapa gitu ya? Apakah karena pendapatannya gitu ya? Tadi menyampaikan ada isu itu ya bahwa ada wajib pajak yang nggak bayar dengan benar atau target belanjanya ya misalnya karena contohnya tadi dicontohkan ada pesta demokrasi kita pemilu gitu ya. Kemudian itu ya. Itu dulu. Ini siapa nih yang mau jawab nih ya? Oh, saya katanya. Saya sebentar aja nanti dilengkapi Pak Ismail ya terkait pajaknya. Teman-teman, coba slide tadi deh yang pertama. Harusnya moderator kan nggak boleh jawab ya. Oke, teman-teman, ini disclaimer ya, disclaimernya kita semua yang ada di sini. Jadi angka-angka ini adalah yang dibebankan kepada kami. Kami ada berempat di sini. Pajak ada targetnya, bea cukai ada targetnya, kemudian DJKN juga ada targetnya, dan kami ada pagu pengeluaran. Kalau di Perben ada pagu belanja itu yang menjadi target kita untuk dibelanjakan. Jadi di luar ini ada nggak? Ada, ya ada. Makanya kalau kita ngomong defisit, ya defisit ini defisit atas apa yang kami kelola saja, ya atas apa yang kami kelola saja, ya. Memang kalau kita ngomongin defisit sejauh ini yang tidak defisit itu hanya ada yang di Jawa kok, ya. Karena pusatnya pusat ekonomi masih ngumpulnya di sana. Sehingga pajak-pajaknya itu paling besar di Jawa ya Pak Ismail ya. Jadi kalau kita ngomongin ada nggak sih yang nggak defisit? Ada yang nggak defisit, ada beberapa beberapa lokasi ada di Jawa.
ya, termasuk Jakarta mungkin ya. Mungkin Jakarta itu menyumbang surplusnya secara nasional. Jadi defisit ini angka yang tidak terlalu menjadi isu sebenarnya, sepanjang secara nasional defisit yang ditetapkan 2,29, kalau nggak salah outlook-nya kita 2,7 ya di 2024, itu tidak terlampaui. Jadi itu yang kita jagain, ya. Jagain dengan apa? Ya belanjanya tadi. Belanjanya harus disiplin, target atas pendapatannya juga harus kita jagain, diusahakan untuk kita capai, bahkan kalau bisa melebihi target. Jadi apakah ada penggelembungan? Saya kira nggak ada, karena sudah dihitung di awal, Bapak. Ya, angkanya sudah dihitung. Bahkan kalau kata kuncinya untuk pemilu itu belanjanya dioptimalkan, gitu ya. Ya, kemarin kita ngobrol dengan teman-teman dari KPU. Sedangkan untuk untuk pilkada nanti diefisienkan. Ya, jadi kemarin kita sudah cukup optimal di pemilu, sehingga tadi dari KPU dan Bawaslu itu penyumbang belanja barang yang cukup signifikan juga, meskipun tidak utama di situ, ya, sehingga belanja kita bisa sampai 57,43. Jadi kalau tadi ditanya kok gede banget defisitnya, ya tadi ini adalah angka di mana jumlah pendapatan, ya, dari target yang ditetapkan kepada kami semua itu masih memang lebih kecil dibandingkan pagu belanja, ya, yang harus dikeluarkan melalui kami semua di Provinsi Lampung. Itu kalau target pendapatannya berapa sih total? Kalau nggak salah ada di targetnya, saya ingatnya belanja. Kalau belanja itu pagu kita ada di 32 sampai 33 triliun. Itu sudah kita belanjakan 18,7 triliun, ya. Jadi kalau ini berarti 10 triliunan ya, 10 triliun, hampir 11 triliun ya, itu target pendapatannya. Jadi itu Bapak, ya. Kalau kita ngomong benar nggak defisit anggaran seprovinsi Lampung segini, ini tidak menunggu, kan tidak mengcapture angka yang real sebenarnya, tapi hanya atas angka yang ada di kami, ya, yang uangnya melalui kami dan yang uangnya ada di kami untuk kita salurkan untuk dibelanjakan, itu sih, ya. Nah, sekarang tugas Pak Ismail ini menjawab, gitu kan, apa? Iya, 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 iya. Jadi pendapatan tidak mencapai target yang kita belanjanya melebihi dalam pertumbuhan ekonominya belum meningkat. Ya, ya. Dalam menghitung pertumbuhan ekonomi, kita menghitung growth-nya aja, itu kalau kita ngomongin porsi belanja negaranya, ya, belanja negaranya itu hanya 5% loh, Pak. Ya, dari 100% hitungannya kan investasi plus rumusnya itu Y, investasi plus konsumsi, paling banyak itu dikonsumsi. Konsumsi bukan konsumsi kita loh, tapi konsumsi rumah tangga yang paling gede porsinya. Sedangkan G, konsumsi pemerintah yang 30 triliun itu hanya porsinya 5%, ya, hanya 5% saja. Ya, kemudian ditambah lagi ekspor minus impor, gitu ya kalau nggak salah ya. Nah, itu komposisinya untuk menghitung pertumbuhan ya, PDB-nya. Dasarnya kan PDB. Jadi memang tidak inline secara langsung bahwa kalau pendapatannya jauh lebih tinggi, pertumbuhannya akan kecil, karena tergantung dari tadi ternyata eh, belanja konsumsinya tinggi di sini. Jadi itu menjadi konsumsi tinggi, memang efeknya adalah roda ekonomi jalan, ya. Memang kalau secara sederhana, kalau ekonomi jalan kan pajaknya harus tinggi, benar kan? Ya, tetapi ada pajak-pajak perusahaan besar, ya,
yang masuk dalam kategori WP besar itu memang tidak dipungutnya di sini, Bapak. Tidak di sini. Jadi kalau Bapak lihat ada perusahaan besar di sini ya, nanti ditambahin Pak Ismail ya. Ya, ada banyak perusahaan besar di Lampung itu bayar pajaknya tidak di sini, tapi di Jakarta. Itu yang tidak masuk di sini sebenarnya. Jadi bisa jadi salah satunya adalah yang membuat pertumbuhan ekonomi kita seperti itu. Jadi kalau kita ngomong bisa nggak sih cuma belanja 30 triliun bisa menaikkan sampai ke 4,2 sekian persen pertumbuhannya bisa, tapi porsinya memang tidak terlalu besar di situ. Ya tidak terlalu besar. Tetapi kita harapkan belanja 30 triliun itu memberikan efek multiplier. Misalnya kita bangun jalan, benerin jalan gitu kan. Efek multiplier kan ada pasti kan. Usahanya jadi jadi tambah lancar. Jalur distribusinya jadi lebih cepat. Cepat itu yang kita harapkan sebenarnya. Nah, saya kira itu Pak ya. Jadi kalau kita ngomong apakah bisa langsung, tidak secara langsung memang bisa nampak di situ karena unsurnya banyak, termasuk ekspor impor sebenarnya ya, ekspor impor. Ya, neraca perdagangan kita juga harus dipertimbangkan dalam menghitung tadi pertumbuhan ekonomi ya. Monggo Pak Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Bu Ros, Pak. Siang, Bu. Apakah Ibu Oh, ada Bu Ros, saya berkenan tawarkan memberikan tambahan, ke Bu? Bu Kanwil dulu. Monggo Bu Ros. Bu Ros. Izin Pak, saya Ada Bu Ros tuh, ada Bu lanjut. Ros. Selamat siang Ibu Esti, Pak Dodi, Pak Riyadi. Saya mengikuti ya Pak, silakan Pak Ismail. Bu Ros Mauli. Nah, ini nih Bu Ros. Masih mute Ibu. Masih mute. Nah, siap. Monggo Ibu. Tadi ada yang nanya gitu ya, kok bisa defisit segede itu? Jangan-jangan penerimaannya pajak karena ada yang tadi ada WP yang nggak bayar dengan benar itu. Monggo Ibu. Oke. Baik, terima kasih Pak Dodi. Selamat siang rekan-rekan media. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Dodi, defisit itu banyak faktor gitu ya. Banyak pengaruh dari, kalau soal penerimaan memang banyak faktor yang mempengaruhi seperti faktor ekonomi. Dan saat ini memang banyak dipengaruhi oleh harga komoditas yang juga banyak di lingkungan Bengkulu dan Lampung seperti harga komoditas kopi, harga komoditas kelapa sawit. Kalau soal jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran sebetulnya mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu. Tapi memang faktor eksternal sangat kuat sehingga memang perlu strategi khusus untuk meningkatkan penerimaan dan mengurangi defisit. Saya rasa itu teman-teman media. Oke, baik Bu Ros. Pak Ismail mau nambah? Cukup. Mau menambahkan? Monggo. Terima kasih Pak Dodi. Izin Bu Ros, Bu Esti, dan Pak Raden. Tambahkan terkait dengan penerimaan saat ini. Penerimaan pajak sudah dalam posisi on the track per satu semester ini. Namun memang dibandingkan dengan pengeluaran ada defisit. Namun demikian mudah-mudahan ke depan di semester kedua kita akan jauh lebih baik karena kami sudah memprediksi bahwa beberapa komoditas sudah mengalami peningkatan di sisi harga. Jadi batu bara sudah mengalami kenaikan,
sawit juga demikian, yang bulan-bulan lalu ada beberapa kebun sawit maupun PKS itu yang track produksinya, alhamdulillah sekarang sudah kembali berproduksi. Dan pada tahun ini kami yakin akan kembali mengulang sukses untuk kelima kalinya. Terima kasih buat teman-teman media yang sudah mendampingi perjalanan penerimaan pajak di Provinsi Bandar Lampung, bahwa penerimaan pajak di Provinsi Lampung dan Bengkulu 4 tahun ini selalu mengalami pencapaian di atas 100%. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan kami berkeinginan agar di tahun kelima ini menjadi budaya bagi Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal yang lainnya di dalam Kementerian Keuangan untuk terus membudayakan pencapaian target penerimaan. Dan untuk itu kami mempersiapkan satu analisa bahwa memang penerimaan yang mengalami pertumbuhan negatif itu di sektor industri pengolahan, terutama jenis pajak PPN. Jadi kalau PPN ini adalah salah satu jenis pajak tidak langsung. Ada pihak-pihak yang memang di tengah-tengahnya. Nah, itu yang akan kami coba melakukan analisa, apakah ada keterlambatan pembayaran ataupun memang karena ada perbedaan harga. Untuk kedepannya, mudah-mudahan setelah analisa ini kami sampaikan ke Ibu Kakanwil, mudah-mudahan ke depan industri pengolahan akan kembali lagi menjadi sesuai dengan harapan kita bersama, sehingga pencapaian penerimaan pajak akan dapat melebihi 100% untuk tahun 2024 ini. Demikian mungkin ada. Oke, terima kasih Pak Ismail ya. Kita cukup optimis ya untuk dari sisi sektor pajaknya ya. Jadi cukup Bapak. Terima kasih. Yang kedua Mbak Ruth dari Antara. Yang pertama adalah bagaimana peran APBN menjaga tingkat inflasi ya. Pertama tadi APBN tadi kan ada bagi dua ya, belanja pemerintah pusat dan belanja untuk TKD ya. Kalau belanja pemerintah pusat ada anggaran-anggaran yang memang diperuntukkan untuk kegiatan tadi pengendalian, misalnya ketahanan pangan gitu ya. Kemudian ada lagi apa tuh ya. Kemudian kalau di TKD juga ada juga ya, dari transfer ke daerah juga ada porsi yang untuk ketahanan pangan juga, untuk pengendalian inflasi juga ya. Jadi perannya ada di situ ya. Kemudian belum lagi di bansos gitu ya. Di bansos itu juga tools fiskal yang dapat saya kira dapat efektif juga untuk menjaga daya beli masyarakat di tingkat inflasi yang selalu kita jaga itu juga. Jadi itulah peran APBN ya, yang saya sampaikan tadi bahwa perannya sebagai shock absorber itu berjalan cukup efektif selama periode sampai dengan triwulan 2. Buktinya apa? Tiga Pemda kita dapat insentif fiskal provinsi, kemudian 2 lagi kabupaten, nanti saya cek cantekan saya, itu dapat insentif fiskal terkait pengendalian inflasi di Provinsi Lampung ya, masing-masing dapat 5 dan 6 miliar kalau nggak salah ya. Artinya apa? Tools kita kerja tuh, APBN kerja, APBD pun kerja gitu ya, sehingga inflasi kita bisa kita jaga selama periode sampai dengan triwulan 2 ini ya. Jadi meskipun porsinya G itu cukup kecil, tapi ternyata multiplier efeknya bunyi gitu ya, bersuara, sehingga bisa menjaga kondisi ekonomi secara keseluruhan di Provinsi Lampung. Itu sih ya. Kemudian tadi nanya lagi pendidikan dan kesehatan. Ini kalau pendidikan dan kesehatan untuk Pagu di 2024 itu totalnya
untuk yang satker loh ya, untuk satker kita ya, untuk belanja pemerintah pusatnya itu ada di angka 3 triliun. 3 triliun. Kegiatannya macam-macam. Tadi disampaikan tuh ada yang coba di slide yang langsung dirasakan oleh masyarakat deh, gitu. Di situ ada salah satunya ya, bentuknya apa sih gitu ya, kartu Indonesia Pintar misalnya, yang untuk pendidikan. Yang sebelah slide berapa tuh? Untuk mahasiswa, kemudian BOS, ya. Nah ini, ya bentuknya ini nih, ya bentuknya kesehatan, untuk pendidikan. Salah satunya ini untuk kesehatan, ya tadi bantuan misalnya kewaspadaan pangan dan gizi. Kemudian ada lagi untuk stunting. Nomor ini ada 131 yang bawah itu, ya keluarga Baduta mendapatkan pendampingan 100 hari pertama kelahiran untuk mencegah stunting sebenarnya ini, ya arahnya ke sana. Jadi memang target Indonesia Emas 2045 memang sudah mulai kita jalankan program-programnya sejak awal ini, ya. Jadi kalau kita teman Mbak Ruth tadi nanya gitu ya, totalnya berapa sih ada untuk pagu anggaran untuk fungsi-fungsi kesehatan dan belanja fungsi kesehatan dan pendidikan itu totalnya ada di 3 triliun. Ya, itu di luar yang TKD. Karena BOS itu adanya di TKD. Ya, jadi di luar TKD itu 3 triliun, ya. Di TKD pasti lebih besar daripada yang ada di belanja pemerintah pusat tadi, ya. Jadi porsinya lebih besar. Apa aja sih itu? Kalau kegiatannya bisa program kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan masyarakat, JKN juga masuk di situ. Kemudian pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana masuk di programnya kesehatan. Kemudian pencegahan pengendalian penyakit itu juga ada, pagunya ada 5 miliaran, ya. Kemudian pendidikan dan pelatihan vokasi masih di sektor kesehatan itu ada juga. Kemudian pengawasan obat dan makanan itu masuk dari belanja untuk fungsi-fungsi kesehatan. Untuk pendidikan ada kegiatan olahraga, kualitas pengajaran dan pembelajaran, KIP, BOS gitu ya. Program PAUD wajib belajar 12 tahun, pemajuan pelestarian bahasa dan kebudayaan itu juga masuk gitu ya. Total memang yang paling banyak untuk program pendidikan tinggi itu ada 1 triliun lebih, ya. Ya, yang lain itu ada dukungan manajemen 1 triliun, kemudian yang PAUD tadi ada sekitar PAUD sampai wajib belajar 12 tahun itu ada 100 miliar lebih, ya. Ya, dan rata-rata sudah terrealisasi di atas 50%, ya belanjanya. Itu ya, urut ya. Cukup. Detail angkanya monggo nanti bisa setelah sesi ini, ya. Pertanyaan ketiga dari Mbak Ruth tadi yang terkait BMN tuh Pak Haryadi, ya pengelolaan gimana sih dan optimalisasinya yang ada di Provinsi Lampung. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Yang saya hormati Ibu Esti selaku Kaper, Pak Dodi, Bu Ros, dan Pak Ismail, serta rekan-rekan media. Mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Ruth ya, dari media Antara. Yang pertama tentu kita harus memahami apa itu BMN. BMN adalah semua barang yang dibeli dari APBN atau perolehan lainnya yang sah. Yang sah itu bisa melalui hibah, sumbangan, atau perjanjian kontrak, atau mungkin karena ketentuan undang-undang barang tersebut menjadi BMN. Nah, saya ingin menambahkan terkait dengan informasi BMN yang ada di Provinsi Lampung. Nilai BMN yang ada di Provinsi Lampung itu kurang lebihnya sekitar 80 T. 80 T. Bentuknya seperti apa aset-asetnya? Itu terdiri dari aset tanah, bangunan, rumah negara, alat-alat. Nah, ini detail banyak. Itu ada sekitar 2 juta NUK atau 2 juta jenis barang. Nah, barang-barang apa yang bisa kita lakukan pemanfaatan atau optimalisasi? Tentunya adalah
aset berupa tanah atau mungkin bangunan. Nah, bagaimana cara kita melakukan pengelolaan? Mungkin kita harus memahami dulu bahwa kita harus mengetahui siklus dari BMN itu. Siklus BMN itu dimulai dari perencanaan BMN dulu. Identifikasi kebutuhan untuk mengetahui apa atau BMN apa yang akan kita adakan di tahun berikutnya. Dimulai kemudian kita adakan perencanaan anggarannya, kemudian kita catat, kita gunakan, kita manfaatkan, kita tata usahakan. Nah, sampai akhirnya nanti pada tahap ketika barang tersebut tidak bisa dimanfaatkan, kita lakukan penghapusan. Nah, itu siklusnya kembali lagi kepada ke perencanaan awal lagi. Itu siklus dari pengelolaan BMN. Nah, tugas kami di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara bisa difokuskan pada dua tugas kami. Yang pertama, kami adalah manajer administrator. Tugas dari manajer administrator, kita menjaga bahwa pengelolaan BMN dari siklus yang pertama tadi sampai akhir, itu harus 3T, tertib, fisik, administrasi, dan hukum. Jadi kami jagain tuh. Kami lakukan pembinaan dalam pengelolaannya. Kami melakukan pengawasan dan pengendalian. Itu kita harus menjaga itu. Itu tugas kami sebagai manajer administrator. Yang kedua adalah tugas kami sebagai manajer aset. Bagaimana tugas kami sebagai manajer? Yang pertama, tentu teman-teman ketika menggunakan aset harus sesuai dengan HBU-nya, hack and base use-nya. Yang kedua adalah kita usahakan aset tersebut bisa digunakan sebagai revenue center, menjadi penambah penerimaan negara. Yang ketiga, pengelolaan BMN tersebut harus seefisien mungkin. Kita bisa menciptakan cost saving di situ. Jadi dua itu tugas kami dalam pelaksanaan pengelolaan BMN. Bagaimana kami melakukan optimalisasi BMN tadi yang ditanyakan? Tentu tidak terlepas dari tugas dua kami tadi. Yang pertama, manajer administrator. Kita tahu bahwa BMN itu digunakan untuk tugas dan fungsi pokok untuk pelayanan. Kalau tugas itu sudah terpenuhi dan tidak ada yang bisa dimanfaatkan, ya tidak bisa dilakukan optimalisasi. Nah, bagaimana kami mengukur bahwa suatu aset itu bisa dilakukan optimalisasi? Kami ada alat ukurnya, namanya standar barang standar kebutuhan. Gampangnya bahwa teman-teman di Kanwil di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di sini, ini adalah lahan sebelah sini nih. Untuk penggunaan kantornya berapa, untuk penggunaan tusinya berapa, nanti diukur. Itu sudah sesuai standar atau tidak? Kalau tidak ada sesuai standar, ada dua kemungkinan. Kelebihan atau kekurangan. Kalau kelebihan, berarti kita harus ciptakan BMN lagi untuk menutupi kekurangan tersebut. Tapi apabila kelebihan, kekurangan ya terbalik-balik saya. Jadinya kalau masih bisa ada aset yang bisa dimanfaatkan baru dilakukan optimalisasi. Kita ada alat ukurnya. Umpamanya ternyata dari standar yang harusnya 100% dia cuma 70% atau 80%. Berarti ada 20% dari aset tersebut bisa dilakukan pemanfaatan. Itu untuk optimalisasinya. Nah, pemanfaatannya bagaimana? Tadi kita lihat hack exclusion-nya. Kalau memang ada sisa dari aset tersebut, pemanfaatannya dengan cara apa? Pertama dengan cara kita bisa lakukan sewa. Yang kedua, tugas kami tadi sebagai manajer aset bagaimana ini bisa menciptakan cost saving atau efisiensi. Kalau barang tersebut memang sudah dalam artian sudah dari sisi masa manfaatnya habis, sudah rusak, ya laksanakan lelang supaya barang tersebut
masih ketika dilaksanakan lelang masih bisa menciptakan penerimaan negara kembali, masih ada uang cost saving yang bisa jadi malah tidak dipelihara sehingga menciptakan biaya pemeliharaan yang tinggi. Nah, itu ada dua tadi. Jadi pemanfaatannya kita bisa melakukan sewa dan juga kita bisa melakukan pemindah tanganan atau penghapusan tadi melalui lelang. Kita juga bisa untuk optimalisasi aset, kita bisa pinjam pakaikan kepada pihak lain. Ternyata aset tersebut penggunaannya tidak optimal. Ternyata ada kementerian lembaga lain atau mungkin dari teman-teman pemerintah daerah yang membutuhkan, kita bisa lakukan optimalisasi dengan cara apa? Kita bisa pinjam pakaikan. Kalau diperlukan, kita bisa melakukan hibah kepada teman-teman pemerintah daerah. Mungkin gambaran sedikit terkait dengan pengelolaan BUMN seperti itu, Mbak Ruth. Mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan kembali nanti akan saya perjelas. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih Mbak Haryadi. Gimana Mbak Ruth? Cukup? Ya, nanti diberi ruang lagi untuk koordinasi pendalaman lagi ya Pak Haryadi, monggo. Pertanyaan terakhir dari RRI, belanja terkait KPU. Itu maksudnya terkait pemilu gitu ya, dan pilkada ya. Karena nggak hanya KPU aja tuh yang terkait dengan pemilu dan pilkada gitu ya. Ada Bawaslu di situ, ada kepolisian di situ, ada Kementerian Pertahanan di situ gitu ya. Tapi kalau khusus yang Bawaslu dan KPU itu pagu awal ya, pagu awalnya itu KPU ya, KPU dan Bawaslu, pagunya ada di 1,6 triliun total hanya untuk KPU dan Bawaslu. Dan realisasinya sampai dengan triwulan 2 yang tadi dikhawatirkan oleh teman-teman dari TVRI membengkak, ternyata realisasi baru 46,37%. Jadi kekhawatiran itu nggak perlu dikhawatirkan gitu ya, karena dari pagunya 1,6 triliun itu baru realisasi 756 miliar. Jadi masih ada spare ya untuk melakukan kegiatan pilkada gitu. Jadi kekhawatiran bahwa akan membengkak saya kira nggak ada ya, nggak ada karena baru 46%. Karena selain pagu awal dari APBN, ternyata di perjalanan waktu gitu, ternyata teman-teman yang terlibat aktif ya unitnya dalam kegiatan pemilu maupun pilkada itu ternyata mendapatkan hibah juga dari beberapa instansi bahkan Pemda ya, dan penerima hibah terbesar ada di KPU. Total hibahnya ya adalah 700 miliar sendiri itu ya, 700 miliar sendiri, kemudian Bawaslu 300 miliar ya. Jadi kenapa akhirnya realisasi sampai dengan triwulan 2 ini baru 46% ya. Itu Pak ya Mas ya. Jadi yang terkait dengan pemilu itu ada Kementerian Pertahanan, Kepolisian, kemudian KPU dan Bawaslu. Total untuk KPU dan Bawaslu aja penyelenggaranya itu hanya totalnya 1,6 ya, dan realisasi baru 700-an miliar ya. Kemudian tadi pertanyaan kedua, Kementan dapat berapa sih? Ini senangannya ngulik-ngulik ini ya, dapat berapa? Kementan untuk satker yang ada di Lampung ya, dan penyalurannya melalui kami Kementerian Keuangan itu totalnya 217 miliar ya. Cukup nggak untuk program-program prioritas? Ya enggak, kan ada dari TKD ya, dari Dakfisik ada ya, dari dana desa juga ada yang kegiatannya itu terkait dengan program-program
program-program prioritas yang terkait dengan pertanian. Jadi kalau yang ditanya adalah berapa pagunya, berapa besar anggarannya, hanya untuk satker vertikal ya yang ada di Lampung itu 217 miliar. Untuk apa aja? Irigasi itu ada 49 miliar, kemudian pengelolaan produksi tanaman serealia, tanaman pangan itu 2 miliar 7, kemudian sistem pembenihan tanaman pangan itu ada 11,1 miliar ya, dan penyediaan benih bibit, peningkatan produksi ternak itu ada 900 juta, kemudian perlindungan dan penyediaan lahan 155 miliar. Itu dari APBN untuk unit vertikal yang ada di Lampung ya, di luar TKD. Ya, di luar TKD. Pasti nilainya lebih besar lagi. Ya, itu ya. Kemudian SPT. Pak Ismail, SPT, Pak Ismail. Ini nanti karena Bu Esti sudah istirahat, sudah minum, boleh nanya bea cukai ya. Ya, sudah minum soalnya, sudah minum dan sudah ambil nafas. Jadi teman-teman media boleh nanya tuh bea cukai ya. Enggak, Pak Ismail. Alhamdulillah, makasih Pak Dodi. Terkait SPT, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai saat ini kepatuhan SPT sudah mencapai 97%. Dan saya sangat mengucapkan terima kasih kepada teman-teman jurnalis yang berkeinginan mengetahui perkembangan SPT ini, karena memang dengan kepatuhan SPT ini alhamdulillah kita kembali diberikan penganugerahan kantor wilayah terbaik se-Direktorat Jenderal Pajak yang pertama. Jadi terima kasih dari sisi pelayanan kami mendapatkan kantor wilayah terbaik. Dari sisi penerimaan juga kami saat ini sudah mencapai target penerimaan 4 kali berturut-turut melebihi 100%. Dan alhamdulillah sekarang puji Tuhan kami mendapatkan kanwil yang sangat-sangat care terhadap penerimaan. Bahkan sampai saat ini Ibu Kakanwil mengunjungi seluruhnya. Jadi bukan hanya kantor-kantor yang ada di Lampung, tapi juga beliau mengunjungi kantor-kantor yang ada di Bengkulu. Mudah-mudahan dengan semangat kita bersama, kepatuhan perpajakan yang kita terus edukasikan ke wajib pajak, penerimaan pajak tahun 2024 ini kembali bisa tercapai dan membawa penerimaan real. Bukan hanya patuh menyampaikan SPT, tapi juga penerimaan pajaknya dibayarkan dengan sebagaimana mestinya. Dan yang perlu kita syukuri juga bahwa kepatuhan SPT saat ini di saat-saat kita mengalami pertumbuhan negatif di sektor industri. Artinya sektor corporate ini ada kekurangan pembayaran, pertumbuhan pembayarannya. Alhamdulillah kepatuhan sektor orang pribadi meningkat sangat drastis di tahun ini. Jadi mudah-mudahan teman-teman jurnalis kembali terus mengedukasikan teman-temannya. Bahkan saya juga ada beberapa teman dari jurnalis yang saat ini sudah banyak sekali yang menanyakan terkait penyampaian SPT orang pribadinya. Sekali lagi terima kasih, bukan hanya menjaga kita dalam pelayanan, tapi juga memberikan contoh kepada yang lain, WP orang pribadi yang lain untuk menyampaikan SPT. Mungkin itu Pak Dodi. Terima kasih. Oh ya, monggo.
Jadi ada data ini Bu Novi. Lima 40.000 dari 40.000. 540.000. Mungkin nanti data Cukup? Oke, terima kasih. Tadi disampaikan terkait ada peningkatan yang luar biasa ya terkait kepatuhan WP ya Pak Ismail ya, dan itu terima kasih ya peran teman-teman media nih ya. Ya karena uangnya balik ke kita lagi kok. Baliknya ke kini lagi, ke belanja yang 30 triliun itu tuh. Ya, dari pajak yang dibayar itu balik lagi. Balik lagi ke ke dalam bentuk belanja tadi ya. Nah, kalau tadi defisit lo ngambil dari mana sisanya? Dari mana-mana, dari pajak yang dibayar di Jawa, dari pajak yang dibayar di Kalimantan itu untuk nutup defisit-defisit tadi. Ya, saya kira itu. Ini saya buka 2 pertanyaan lagi nih ya. 2 atau 1 Bu Esti? Ya. 2 atau 1? Monggo. Ya, silakan. 2 aja ya, 2 aja ya maksimal ya. Siapa dan dari mana ya Mas ya? Dari? Oh ini ID. Wah. Satu lagi, satu lagi. Satu lagi, kalau nggak ada kita tutup. Ditutup gongnya oleh Bu Esti memang harus ya kan. Ada lagi, satu lagi, teman-teman media? Oh, ada. Ya. Terima kasih. Akhirnya Bu Esti jawab. Tadi terlihat tuh gede gitu ya. Nomor 1 lagi ya. Impor senjata dan amunisi gitu ya. Apa iya itu gitu ya. Itu dipakai di Lampung apa cuma pintu masuk aja gitu ya. Kemudian kenapa sih enggak
nggak dioptimalkan UMKM-nya aja kok pakai senjata itu ya, impor gitu ya. Saya nangkapnya itu aja sih. Ya kalau kurang ditambahin ya. Yang lama nggak apa Bu Esti ya. Udah istirahat dulu. Oke, itu dulu ya Bu Esti ya, kenapa yang top 5. Misalnya paling atas tadi 100% lagi. 100% karena tahun lalu nggak ada gitu kan ya. Monggo Bu Esti. Terima kasih tadi Pak Yosep ya. Oh, Joshua. Joshua Sorry, dari namanya. ini IT. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang impor senjata dan amunisi ini juga bukan suatu yang sifatnya rutin gitu ya. Jadi yang pada kali ini memang diimpor oleh Kemenhan, dalam hal ini Mabes TNI, dan itu Lampung hanya melalui pintu masuknya saja. Seperti itu. Jadi penggunaannya untuk di mana kami juga tidak tahu juga, tapi ini ya memang mereka mengimpornya melalui Lampung. Seperti itu. Jadi untuk apa namanya, dan kalau tidak salah ya itu untuk peremajaan, pengadaan seperti yang rutin lah seperti itu, dan juga untuk pelatihan kalau tidak salah. Tapi itu bukan untuk yang di Lampung Pak, itu secara untuk apa namanya keperluannya mereka yang menentukan dari TNI Mabes TNI seperti itu. Dan tadi apa sih hubungannya dengan UMKM ya, karena memang kalau UMKM kan belum bisa untuk memproduksi senjata dan amunisi pastinya, memang ini semuanya masih diimpor seperti itu ya. Kebijakan mereka mengimpor atau tidak atau memakai yang di dalam negeri itu semuanya memang kita kembalikan ke mereka Pak, seperti itu, karena mereka yang paham terkait dengan masalah kebutuhannya seperti itu. Saya kira itu saja Pak, dan ini memang ya saya kira karena memang ini untuk pelatihan peremajaan tidak terpengaruh dengan geopolitik juga. Terima kasih. Ya, itu ya Pak ya, nggak ada hubungannya sama itu ya, geopolitik ya, nggak ada ikatannya. UMKM tetap kok, tadi tuh peran teman-teman juga kelihatan tuh ya, bagaimana mendorong ekspor UMKM ada tuh tadi di slide nomor berapa tuh Bu Esti ya. Jadi UMKM tetap diperhatiin. Tapi kalau Kemenhan butuh untuk impor senjata ya kita juga fasilitasi tempatnya dan custom clearance gitu kan ya. Nah, itu ya. Jangan khawatir UMKM tetap dijagain ya. Tadi ada tuh jagain oleh Bea Cukai, jagain, DJKN juga jagain, pajak juga jagain. Ya dijagain semua ya. Ya. Kemudian yang kedua dari Lampung Pos, industri pengolahan ini nih Pak Ismail nih. Tadi industri pengolahan kan terkontraksi gitu ya ceritanya ya. Ya, di situ ada gula pasir dan CPO. Padahal kemarin kita tahu katanya Mas dari Lampung Pos tadi Mas Adi kan sempat naik tinggi gitu ya, yang menyebabkan inflasi gitu ya, ya minyak dan gula gitu ya, masuk bahan volatile gitu ya kalau bahasanya Mbak Ruth gitu ya. Itu. Apakah naik itu bukannya akhirnya industrinya juga semakin berkembang gitu kan gitu ya, permintaan jadi banyak gitu kan, yang produksinya jadi tinggi gitu ya. Logika sederhananya gitulah ya Mas ya. Nah, sekarang fakta datanya seperti apa ini adanya di Pak Ismail ini. Ya monggo Pak Ismail. Pak Dodi, izin Bu Esti, Pak Raden. Terima kasih dari Lampung Pos yang menanyakan terkait sektor industri pengolahan. Memang tadi sama-sama kita lihat di paparan bahwa sektor industri pengolahan mengalami growth negatif. Awalnya tren ini kami lakukan analisa untuk mencari apa penyebabnya. Karena memang sektor industri ini yang terkait adalah PPN. PPN jenis pajak tidak langsung. Apakah ada kekeliruan dalam mata rantai distribusi? Tapi ternyata penurunan ataupun growth yang negatif ini lebih disebabkan karena pertumbuhan tahun 2023-nya lebih tinggi daripada pertumbuhan saat ini 2024. Sehingga kalau dibandingkan ada semacam penurunan nilai daripada sektor industri pengolahan tersebut.
Memang di tahun 2024 di awal tahun untuk sektor gula pasir dan CPO itu mengalami kenaikan. Tapi jika dibandingkan year on year tahun 2023 di saat adanya kendala pasokan di minyak maupun gula, ini sangat-sangat lebih tinggi peningkatan di tahun 2023. Selain itu di tahun 2024, efek dari peningkatan tahun 2023 itu, teman-teman yang mengelola di industri pengolahan ini melakukan restitusi di awal tahun. Jadi yang ekspor mendapatkan fasilitas PPN-nya 0%, bisa mengajukan restitusi dan itu dikeluarkan di awal tahun sehingga di awal tahun kita sudah tergerus penerimaan pajaknya dari restitusi yang diajukan yang merupakan hak dari perusahaan-perusahaan industri pengolahan tersebut. Tapi alhamdulillah mulai semester ini sampai akhir tahun mudah-mudahan kalau dilihat dari trennya kita akan kembali tumbuh positif sehingga mudah-mudahan bisa menjadi sumbangan juga buat target penerimaan tahun 2024. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ismail. Ya, sudah cukup Mas Adi, cukup ya. Nah, satu kota baru itu bukan ranah kami, Bapak. Mas Adi ya. Itu pakai APBD ya. Tugas kami adalah biar APBD-nya nggak terganggu, kami melakukan pendampingan terkait mereka gitu, kompetensi mereka dalam meningkatkan PAD dalam konteks lokal taxing power ya, itu yang kita coba tingkatkan. Jadi teman-teman pajak ngajarin gimana memajakin yang benar gitu ya, ngitungnya yang benar, collectingnya juga yang benar. Teman-teman di JKN juga ngajarin optimalisasi di BMN ya asetnya. Kemudian teman-teman juga ngajarin gimana meningkatkan industri yang orientasinya ke ekspor gitu. Jadi peran kami di situ ya. Jadi peran kami di situ. Jadi kalau nanyain kota baru ada pengaruhnya enggak, itu nanyanya ke sana gitu ya. Tapi kalau saya lihat sih PAD provinsi termasuk yang tertinggi ya. Kalau kita ngomong ketergantungan daerah kepada pusat, ini yang termasuk agak mandiri ini. Karena PAD-nya lebih hampir 50% kalau nggak salah ya. 50% dari total pendapatan di APBD-nya untuk provinsi. Artinya apa? Mereka nggak tergantung banget kepada TKD-nya gitu ya, karena PAD-nya juga sudah tinggi ya untuk provinsi ya, karena ini kota baru ya, ibu kota baru provinsi gitu ya, nanti pasti pakainya APBD nanti ya, nggak ada intervensi APBN di situ ya, kecuali tadi kami Kemenkyu yang ada di sini mendorong agar tadi ya postur APBD-nya nggak terganggu dengan meningkatkan PAD-nya. Kami coba membenchmark yang ada di APBN diimplementasikan di APBD. Jadi kami semua mencoba untuk masuk ke arah itu. Itu sih ya. Jadi apakah terganggu kita belum tahu ya, kan belum mulai itu ya. Belum mulai dioptimalkan ya. Ya. Buktinya itu mangker aja nggak terganggu kan. Padahal bangunannya udah ada gitu. Ya kan? Terganggu enggak gitu kan. Apalagi cuma mengoptimalkan aja, cuma menggeser aja sebenarnya ya. Itu sih ya Mas Adi ya. Jadi bukan ranah kami untuk melihat apakah akan terganggu dari sisi APBD-nya gitu ya, postur APBD ya, tapi kami tetap mengupayakan agar posturnya ideal gitu aja sih APBD-nya ya, dengan tusi kami masing-masing itu ya. Saya kira itu ya. Jangan nanya dalam lagi, itu ranahnya APBD ya, Pemprov ya. Saya kira cukup ya, sudah 5 pertanyaan ya. Cukup ya, teman-teman ya. Ya, tadi digongin oleh Bu Esti, dibuka oleh Bu Esti dan digongin oleh Bu Esti ya. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah hadir di kegiatan ini dan mudah-mudahan bisa menjadi kanal ya pembelajaran ya
pembelajaran terkait keuangan negara, kondisi fiskal di Provinsi Lampung kepada masyarakat Lampung. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Resta. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber atas update kinerja APBN terkini di Provinsi Lampung. Marilah kita berikan aplaus yang meriah Bapak Ibu untuk mengapresiasi narasumber pada hari ini. Baik, hadirin yang berbahagia, kita telah ikuti bersama pemaparan materi APBN kita oleh seluruh kepala kantor wilayah di Kementerian Keuangan Regional Lampung. Dan atas materi yang telah disampaikan, kita dapat mengetahui bahwa kinerja APBN di Provinsi Lampung sampai dengan 31 Juli 2024 terjaga positif di tengah tantangan perekonomian. Tentunya didukung dengan strategi akselerasi belanja negara dan juga optimalisasi penerimaan negara yang efektif guna menghadirkan APBN yang kredibel, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi masyarakat dan pembangunan. Dan selanjutnya sebagai informasi kepada seluruh hadirin, adapun materi yang tadi disampaikan dapat Bapak Ibu akses melalui tautan link tr.ee/alkorek Lampung 2024. Dan bagi rekan media, kami informasikan untuk lembar press release nanti dapat Bapak Ibu peroleh pada meja registrasi yang terletak di pintu keluar sebelah kanan.